Nah, jadi materi hari ini masih farmakologi obat-obatan yang mempengaruhi susunan saraf pusat, yaitu kita belajar obat-obat psikofarmaka. Nanti obat-obat psikofarmaka ini adalah obat-obatan yang biasanya digunakan untuk gangguan kejiwaan. Nah, yang kita bahas di pertemuan kali ini itu ada dua kelompok obat, yaitu obat-obat antipsikotik dan obat-obat antidepresif. Ini saya masih mengulang di minggu sebelum-sebelumnya. Ini adalah penggolongan obat-obatan yang berpengaruh terhadap susunan saraf pusat. Jadi dia ada yang kerjanya depresi atau menekan fungsi susunan saraf pusat, dan ada yang menstimulasi atau merangsang kerja susunan saraf pusat. Beberapa golongan obat yang kerjanya menekan atau menyebabkan depresi susunan saraf pusat, nah ini ada 5 golongan, yang mana sudah kita pelajari seperti obat analgetik antipiretik ya, kemudian ada antikonvulsi, juga sudah kita pelajari obat sedatif hipnotik dan obat anestesi. Nah, obat-obat psikofarmaka ini nanti masuknya ke golongan psikotropik. Oke, saya masuk psikofarmaka. Jadi ini psikofarmaka atau dia termasuk ke dalam obat yang biasanya digunakan untuk gangguan atau penyakit kejiwaan. Biasanya obat-obatan ini adalah obat-obatan yang bekerja terhadap susunan saraf pusat dengan cara mempengaruhi fungsi-fungsi psikis dan proses-proses mental, sehingga bisa digunakan untuk penyakit kejiwaan. Ini penggolongannya untuk obat-obatan psikofarmaka, tadi ada 2 ya, antipsikotika. Antipsikotika ini nanti nama atau istilah lainnya mungkin kalau kalian baca di buku-buku literatur ada istilah neuroleptika atau major tranquilizer. Jadi sama ya, dia juga adalah obat antipsikotika. Yang mana obat-obatan antipsikotika ini kerjanya antipsikosis dan juga dia bisa bekerja sebagai obat sedatif atau penenang. Obat ini biasanya indikasinya digunakan untuk berbagai jenis penyakit psikosis seperti skizofrenia atau kondisi mania ya. Nah, kemudian golongan kedua dari obat psikofarmaka adalah antidepresif. Ini obat ini punya efek memperbaiki suasana murung, jadi dia memperbaiki mood dan juga gejala putus asa, terutama digunakan biasanya pada keadaan depresi ya, kemudian pada keadaan panik dan kondisi fobia. Nah, kita masuk yang ke pertama, yaitu golongan obat antipsikotik. Tadi obat-obat antipsikotik, dia obat-obatan yang biasanya digunakan untuk gangguan psikosis seperti skizofrenia ya. Nah, jadi ini skizofrenia. Skizofrenia sendiri merupakan gangguan jiwa yang dalam kebanyakan kasus bersifat sangat serius, berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan kendala sosial, emosional, dan kognitif. Skizofrenia ini kalau bahasa awam biasanya sebutannya gila ya, jadi istilah medisnya adalah skizofrenia. Biasanya penyebab skizofrenia ini adalah hiperaktivitas dari sistem dopamin di bagian limbis otak. Nah, jadi terjadi aktivitas berlebihan dari sistem dopamin. Nah, sehingga nanti kita tahu di sini obat-obatan yang biasa digunakan untuk skizofrenia, yaitu adalah obat-obatan antipsikosis, biasanya kerjanya adalah menghambat atau memblok sistem dopamin. Karena tadi kan skizofrenia disebabkan oleh hiperaktivitas berlebih dari sistem dopamin. Jadi aktivitas yang berlebihan dari sistem dopamin. Maka untuk mengatasi gejala ini atau mengatasi penyakit ini, kita harus memblok aktivitas berlebihan dari sistem dopamin tersebut. Maka obat yang digunakan nanti mekanisme kerjanya adalah blokade reseptor dopamin salah satunya. Oke, kita lihat ini gejalanya ya untuk skizofrenia. Jadi ada dikenal gejala atau simptom positif dan ada gejala simptom negatif. Ini nanti berkaitan dengan penggolongan obat-obat antipsikotik, karena nanti obat-obatan antipsikotik ada yang bisa digunakan untuk mengatasi gejala simptom positif gitu. Ada yang digunakan untuk mengatasi gejala simptom negatif.
Nah, ini yang dimaksud dengan simptom positif. Jadi simptom positif itu contohnya adalah waham atau delusi, atau ini apa, biasanya kayak mendengar bisikan-bisikan gitu, bisikan-bisikan orang untuk menyuruh apa gitu. Kemudian halusinasi ya, jadi halusinasi ini kan berhalusinasi, misalnya tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain gitu. Kemudian pikirannya janggal dan desorganisasi kognitif, jadi berpikirnya lambat. Kemudian kalau yang simptom negatif ini berkaitan dengan sosial gitu, jadi hubungan sosial. Simptom negatif ini jadi dia gejalanya berupa kemiskinan psikomotor, di mana bicaranya kurang, bergeraknya juga kurang, pergerakannya juga kurang, kemudian emosionalnya juga tidak stabil gitu. Jadi kurang stabil emosinya. Di mana biasanya pasien menghindari hubungan sosial. Nah, ini jadi dia menarik diri dari orang banyak atau dari sosial sehingga dia menjadi apatis dan kehilangan inisiatif. Nah, ini simptom negatif. Nah, ini tadi antipsikotik ya. Jadi obat utama yang biasanya digunakan untuk penyakit skizofrenia adalah antipsikotik, di mana obat-obatan ini menekan fungsi-fungsi psikis tertentu tanpa mempengaruhi fungsi umum seperti fungsi berpikir dan berkelakuan normal. Obat ini biasanya digunakan untuk meredakan emosi dan agresi, serta dapat juga digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi gangguan jiwa seperti impian dan halusinasi tadi ya. Jadi ada simptom positif kan, salah satunya adalah halusinasi. Nah, obat ini juga biasanya digunakan untuk menormalkan perilaku yang tidak normal. Nah, ini ya tadi yang saya jelaskan. Jadi antipsikotik memang utama digunakan untuk penyakit jiwa yang hebat seperti skizofrenia atau psikosis mania depresi. Nah, ini penggolongan. Nah, ini tadi kan untuk skizofren ada dua golongan gejala, yaitu gejala atau simptom positif dan gejala atau simptom negatif. Nah, untuk penggolongan antipsikotika juga digolongkan menjadi dua, yang mana golongan pertama adalah antipsikotika klasik, biasanya digunakan untuk mengatasi simptom positif yang tadi, delusi atau waham, gitu, halusinasi. Ini biasanya digunakan obat-obat antipsikotik klasik untuk mengatasi. Antipsikotika klasik dibagi lagi menjadi 4 derivat, bisa kalian lihat ya di gambar. Jadi ada derivat fenotiazin, itu ada klorpromazin, ini yang cukup sering digunakan, klorpromazin. Kemudian ada derivat tiosanten, contohnya adalah klorprotixen dan zuclopentixol. Derivat butilpiperidin, contohnya pimozida, fluspirilen, dan penfluridom. Kemudian ada derivat butirofenon, ini juga cukup sering digunakan ya, seperti haloperidol. Nah, kemudian ada juga bromperidol, pipamperon, dan droperidol. Nah, golongan kedua adalah antipsikotika atipikal. Nah, ini dia mengatasi simptom negatif yang tadi, menarik diri dari sosial, dari orang banyak, gitu. Kemudian gangguan emosi. Nah, seperti itu kan tadi simptom negatif. Yang mana dia mengatasi simptom negatif, yang mana simptom negatifnya ini tidak bisa diatasi oleh obat-obat antipsikotika yang klasik. Kemudian efek samping dari obat-obat antipsikotika tipikal ini juga lebih ringan ya dibanding yang antipsikotika klasik, khususnya yang efek samping gangguan ekstrapiramidal dan diskinesia tarda. Ini contoh obatnya sulpirida, clozapin, risperidon. Nah, ini juga cukup sering digunakan, clozapin, risperidon, olanzapin, dan quetiapin. Jadi ini untuk yang simptom negatif. Nah, ini bisa terlihat ya, ini dari gambarannya. Nah, ini. Jadi ini penggunaan obat-obat neuroleptik
neuroleptik yang klasik atau konvensional dan yang atipikal, atau obat-obat antipsikotik tadi neuroleptik sama antipsikotik ya, antipsikotik yang klasik dan atipikal. Tadi yang dia menggambarkan ini skizofrenia kan terbagi menjadi dua, positif simptom dan negatif simptom. Kalau positif simptom tadi contohnya halusinasi, delusi itu yang waham tadi mendengar bisikan-bisikan dan disorganisasi itu. Jadi tadi apa? Lambat berpikir. Kemudian yang negatif simptom, nah ini yang social isolation. Jadi dia memang menarik diri secara sosial. Nah, ini bisa kalian lihat yang sebelah kiri itu adalah golongan yang neuroleptik atau antipsikotik yang klasik ya tadi. Nah, ini ada contohnya yang derivat butyropenon tadi haloperidol dan derivat fenotiazin, fluphenazine. Ini yang paling sering digunakan. Nah, bisa kalian lihat arah panahnya. Jadi dia hanya untuk mengatasi simptom positif ya. Jadi dia hanya mengobati simptom positif. Sehingga kalau pasien skizofrenia juga disertai dengan simptom negatif, maka nanti harus ada kombinasi obat. Tidak cukup hanya diberikan obat-obatan antipsikotik yang klasik. Nah, kemudian yang warna coklat bisa kalian lihat ini clozapine, olanzapine, risperidon, ini yang cukup sering digunakan. Nah, ini tadi adalah contoh obat antipsikotik yang atipikal. Ya kan, yang atipikal gitu. Kalau kalian lihat panahnya gitu, tadi saya jelaskan bahwa dia bisa mengatasi simptom negatif, tapi dia juga bisa mengatasi simptom positif. Nih ya, tidak hanya simptom negatif tapi juga simptom positif. Contohnya ya, dan apa ini struktur kimianya bisa kelihatan. Nah, ini mekanisme kerjanya, tapi secara umum tidak spesifik sekali. Kalau kalian masih ingat di awal, skizofrenia itu disebabkan oleh terjadi hiperaktivitas dari sistem dopamin. Dopamin ini kan salah satu neurotransmitter. Yang waktu anti Parkinson itu kan kemarin kita juga bicara terkait dopamin. Nah, ini juga untuk skizofrenia ini terjadi hiperaktivitas dopamin. Kalau yang Parkinson kemarin, kalau kalian masih ingat, dopamin ini terjadi malah ini ya, sistem dopaminnya terjadi kekurangan kan gitu, karena ketidakseimbangan ya kemarin neurotransmitter dopamin dan asetilkolin, di mana asetilkolinnya lebih banyak daripada dopamin. Nah, kalau yang di skizofrenia ini terjadi hiperaktivitas atau aktivitas berlebih dari sistem dopamin, sehingga obat-obatan yang biasanya digunakan untuk terapi skizofrenia yaitu obat-obat neuroleptik ya yang di tengah, atau tadi obat-obat antipsikotik, dia mekanisme kerjanya adalah utamanya, oke, saya lihat, saya besarkan di sini ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, mekanisme kerjanya utamanya adalah ini kan neuroleptik atau antipsikotik ya. Utamanya adalah ini. D2 dopamin reseptor blokade. Jadi dia memblok reseptor dopamin. Ini contoh obat-obatannya di sini ya. Nah, ini contoh obatnya. Ini ya obat-obatan atipikal tadi clozapine, risperidon, olanzapine. Ini yang golongan klasik tadi. Nah, piperidin, golongan piperidin, piperazin, propilamin, chlorphrazin, dan lain sebagainya. Oke, ini neuroleptik tadi ya. Jadi mekanisme kerja utamanya adalah di sini memblok reseptor dopamin, yaitu reseptor dopamin khususnya dopamin 2 atau D2. Karena dopamin ini sebenarnya ada D1, D2, D3, D4, dan D5. Nah, khususnya untuk yang D2, khususnya untuk yang antipsikotik gitu, dia bekerjanya terhadap reseptor yang dopamin D2, karena reseptor dopamin D2 ini dia yang berkaitan dengan gejala penyakit skizofrenia. Nah, ini reseptor dopamin D2 itu ada di sistem limbik. Nah, di mana kalau dia di sistem limbik, dia akan mempengaruhi mood dan
emosi. Makanya ini, jadi dia efek psikologinya adalah mempengaruhi mood dan emosi. Kemudian yang reseptor dopamin D2 juga dia ada di basal ganglia. Nah, kalau yang di basal ganglia efektivitasnya terhadap gerakan nih ya. Jadi dia bisa mempengaruhi atau memperbaiki gangguan gerakan pada penyakit-penyakit ini ya. Jadi dia kerjanya di dua tempat, di sistem limbik dan basal ganglia. Oke. Ini ya. Sehingga nanti dia bisa mengatasi gejala negatif dan gejala positif. Nah, kemudian ini di sini, nah yang di tengah ini nanti berkaitan dengan efek samping ya, karena obat-obatan neuroleptik atau antipsikotik dia tidak hanya memblok reseptor dopamin, tapi dia juga sebagai reseptor blokade beberapa reseptor lain, yaitu salah satunya reseptor muskarinik. Kemudian juga ada reseptor alfa adrenoreseptor, yang mana ini nanti biasanya, dan ini dia juga memblok reseptor histamin dan serotonin. Ini biasanya jadi efek samping ya. Nah, kalau dia memblok reseptor muskarinik, dia bisa menyebabkan mulut kering, blur vision ini penglihatan kabur, susah berkemih, gangguan berkemih dan konstipasi atau sembelit. Ini jadi efek samping. Nah, karena obat-obatan antipsikosis juga memblok reseptor muskarinik, gitu, maka dia punya efek samping ini nanti ya, yang tadi saya sebutkan. Kemudian ini, karena dia juga memblok alfa adrenoreseptor, maka dia juga punya efek samping seperti postural hipotensi atau hipotensi ortostatik dan juga hipotermi. Seperti itu ya. Kalau ini tadi adalah efek menguntungkan yang diharapkan. Jadi yang diharapkan adalah efeknya terhadap blokade reseptor dopamin sehingga mempengaruhi sistem limbik terkait mood dan emosi tadi dan mempengaruhi di basal ganglia terkait gerakan. Nah, ini efek samping tadi yang saya jelaskan. Jadi efek sampingnya adalah gejala ekstrapiramidal, ini yang kebanyakan. Gejala ekstrapiramidal ini yaitu gejala Parkinsonisme. Jadi dia punya efek samping di mana efek sampingnya ini nanti gejalanya mirip seperti penyakit Parkinson ya, yaitu hipokinesia dan kekakuan anggota gerak. Kemudian terjadi distonia akut juga, kontraksi otot muka dan tengkuk, kepala miring, gangguan menelan, superbicara, dan kejang rahang. Kemudian akatisia, selalu ingin bergerak, jadi nggak bisa diam dia. Kemudian diskinesia tarda, gerakan abnormal yang tidak sengaja, misalnya tiba-tiba menjulurkan lidah misalnya. Nah, jadi terjadi gerakan abnormal tak sengaja yang nggak yang tidak disadari. Nah, kemudian sindrom neuroleptik malignan seperti demam, kekakuan otot, dan gejala ekstrapiramidal lainnya. Nah, ini efek samping lain, galaktorea, banyak keluar air susu, kemudian ada sedasi, menenangkan, hipotensi ortostatik tadi ya, ini akibat dari blokade terhadap reseptor alfa adrenergic. Kemudian efek antikolinergis tadi ini akibat blokade dari reseptor muskarinik yang tadi saya sebutkan, yaitu mulut kering, obstipansia, takikardi, dan retensi kemih. Kemudian ada efek serotonin juga, ini akibat blokade dari reseptor serotonin, misalnya terjadi stimulasi nafsu makan sehingga nanti terjadi kenaikan berat badan ya, atau biasanya juga terjadi hiperglikemi atau peningkatan kadar gula dalam darah yang berlebih. Nah, ini terjadi gejala penarikan. Gejala penarikan ini adalah gejala ketika obatnya dihentikan secara mendadak. Sebenarnya dia tidak menyebabkan adiktif atau ketagihan ya, tapi memang karena dia masuk ke dalam golongan obat-obat psikotropik gitu, sehingga dia juga punya efek ketika dihentikan secara mendadak. Ini contohnya sakit kepala, sukar tidur, mual, muntah, anoreksia, dan rasa takut. Efek ini muncul biasanya kalau obatnya dihentikan secara mendadak.
Oke, itu tadi adalah obat-obat antipsikotik. Nah, yang kedua tadi untuk skizofrenia, untuk psikofarmaka ya. Psikofarmaka tadi kan ada dua, yaitu obat antipsikotik dan antidepresif. Kalau antipsikotik biasanya digunakan utamanya untuk skizofrenia tadi atau gangguan jiwa. Nah, untuk antidepresif, ini merupakan obat yang biasanya digunakan untuk mengatasi depresi, di mana depresi ini merupakan gangguan mood atau perasaan yang ditandai dengan rasa sedih yang berlebihan, kemudian rasa bersalah yang berlebihan juga, merasa tidak berguna yang berlebihan, atau kadang juga disertai dengan insomnia atau susah tidur, sehingga nanti komplikasinya yang kalau tidak diatasi gitu, ketika depresi tidak diatasi, komplikasi terberatnya itu bisa pasien memiliki keinginan untuk bunuh diri. Patofisiologi, kenapa sih bisa terjadi depresi gitu? Depresi ini terjadi akibat kekurangan neurotransmitter yaitu serotonin dan norepinefrin, sehingga nanti obat-obatan antidepresif ya, dia mekanisme kerjanya adalah meningkatkan ketersediaan serotonin dan atau norepinefrin di postganglion atau preganglion sinaps saraf. Nah, karena tadi untuk menstabilkan kekurangan neurotransmitter serotonin dan norepinefrin. Ini penggolongannya ada 4, jadi ada antidepresan yang tricyclic, kemudian ada golongan SSRI, yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Ini bekerja untuk meningkatkan konsentrasi serotonin ya, karena tadi dia kan kekurangan serotonin dan norepinefrin. Obat SSRI dia bekerja menghambat pengambilan kembali serotonin ke sinap gitu, sehingga nanti konsentrasi serotonin yang bisa menduduki reseptornya akan lebih banyak tersedia. Kemudian ada golongan ketiga NE itu norepinefrin ya, atau 5-HT. 5-HT ini serotonin gitu. Biasanya juga disebut 5-HT dia. Nah, jadi ada golongan obat yang tidak spesifik, jadi dia reuptake inhibitor atau menghambat pengambilan kembali, tapi nggak spesifik gitu. Dua-duanya bisa dihambat pengambilan kembalinya, yaitu norepinefrin dan serotonin. Sedangkan kalau SSRI tadi hanya yang serotonin ya. Nah, kemudian golongan keempat itu adalah MAO inhibitor atau golongan monoamin oksidasi inhibitor. Jadi golongan obat ini dia kerjanya meningkatkan konsentrasi dari norepinefrin. Nah, karena monoamin oksidase ini adalah enzim yang kerjanya menguraikan norepinefrin. Sehingga kalau enzim monoamin oksidasinya dihambat, maka nanti tidak ada enzim yang berfungsi untuk menguraikan norepinefrin. Kalau norepinefrinnya tidak jadi diuraikan, maka konsentrasinya juga bisa jadi lebih banyak. Nah, ini tadi kan, sehingga bisa menstabilkan kekurangan norepinefrin pada kondisi depresi. Ini ya, nah ini gambarnya mekanisme kerjanya. Saya coba lihat, saya coba biar bisa. Nah ini adalah saraf norepinefrin, saraf simpatik ya. Nah, jadi saraf simpatik, neurotransmitter utamanya adalah ini tadi norepinefrin, NE ya, norepinefrin. Jadi sistem saraf simpatik dia akan merilis norepinefrin yang kemudian menduduki reseptornya. Nah, pada orang depresi tadi terjadi kekurangan norepinefrin kan, kekurangan norepinefrin. Maka obat-obatan antidepresi tadi yang bekerja terhadap norepinefrin, kalau kalian masih ingat satu yang ini yaitu obat norepinefrin reuptake inhibitor. Jadi ini dia normalnya gini, ini kan ini tadi sinaps saraf ya, saraf simpatik. Dia norepinefrinnya akan dikeluarkan dari sinaps saraf untuk menduduki reseptornya. Nanti dia banyak di sini norepinefrin kan keluar-keluar. Nah, yang tidak menduduki reseptornya gitu, yang belum menduduki reseptor adrenergik, dia akan diambil kembali ke dalam sistem saraf, ke sinapnya, ini reuptake. Jadi di reuptake itu istilahnya dimasukkan kembali atau diambil kembali ke
sinap gitu. Nah, obat-obatan norepinefrin reuptake inhibitor gitu, dia di sini, jadi menghambat. Nah, jadi di sini. Nah, jadi dihambat untuk si norepinefrinnya ditarik kembali ke sinap saraf. Sehingga kalau dihambat kan ditarik kembali, maka nanti masih banyak yang berkeliaran norepinefrinnya di luar untuk bisa menduduki reseptornya. Seperti itu ya. Kemudian obat yang golongan kedua tadi ada trisiklik ya tadi. Ada golongan ini antidepresan trisiklik. Kalau tadi yang ini norepinefrin reuptake inhibitor, ini yang trisiklik. Kerjanya di sini. Nah ini ya, ini ada tanda panahnya, dia mempengaruhi muskarin. Oh, saya ke sini dulu mungkin, yang berkaitan dengan norepinefrin dulu ya. Jadi ada obat golongan kedua tadi monoamin oksidase inhibitor atau MAOI, yang ini ya. Nah, kalau dia juga berkaitan dengan norepinefrin. Jadi ini tadi sinap, sistem saraf simpatik, norepinefrin. Itu norepinefrin biasanya akan diuraikan nih, diuraikan oleh monoamin oksidase. Nah, obat-obatan monoamin oksidase inhibitor dia menghambat enzim MAO ini untuk menguraikan norepinefrin. Sehingga kalau norepinefrinnya tidak diuraikan, maka dia tetap banyak konsentrasinya di sinap. Kalau dia tetap banyak di sinap, maka banyak juga yang bisa dirilis keluar dari sinap. Nah, seperti itu ya, itu untuk golongan kedua. Kemudian golongan ketiga, apa tadi lagi? Ini ya yang antidepresan trisiklik tadi. Nah, ini antidepresan trisiklik, contohnya amitriptilin, imaprimin dan lain sebagainya, dia kerjanya di sini memblok reseptor muskarinik, reseptor muskarinik ini reseptor parasimpatik. Nah, dia kan reseptor gini, sistem saraf parasimpatik kalau diblok biasanya akan menghasilkan efek seperti stimulasi sistem saraf simpatik. Nah, ini tadi kan sistem saraf simpatik. Nah, kemudian dia juga bekerja terhadap alfa adrenoreseptor. Ini efek samping juga nanti ya, yang warna biru ini efek samping. Nah, kemudian golongan selanjutnya ini tadi serotonin reuptake inhibitor ya kan, serotonin reuptake inhibitor yang selektif. Jadi dia khusus hanya menghambat ambilan kembali serotonin. Contohnya fluoxetine dan citalopram. Dia kerjanya di sini ya, terhadap 5-HT2. Hanya serotonin. Jadi dia menghambat pengambilan kembali serotonin sehingga serotoninnya banyak juga tadi tidak diambil kembali ke sinap saraf. Karena tadi kalau masih ingat, depresi terjadi selain karena kekurangan norepinefrin juga karena kekurangan serotonin. Jadi obat-obatan selektif serotonin reuptake inhibitor dia mencegah pengambilan kembali serotonin sehingga menyebabkan konsentrasi serotoninnya menjadi lebih banyak tersedia. Oke, ini contoh obatnya. Untuk yang selektif serotonin reuptake inhibitor atau disingkat SSRI, citalopram. Nah, ini cukup sering digunakan ya. Yang ini juga fluoxetine, nah, kemudian sertralin. Dosisnya bisa kalian lihat di kolom ketiga, itu inisial dose, itu dosis awal. Yang sebelahnya adalah dosis umum yang sering digunakan. Nah, kemudian yang golongan kedua adalah yang tidak selektif ya, jadi dia reuptake inhibitor terhadap serotonin dan norepinefrin. Contohnya adalah venlafaxine dan duloxetine. Nah, kemudian yang golongan tetrasiklik di bawah ya, yang trisiklik di bawah tadi amitriptilin, clomipramin, doxepin, imipramin, desiprapin dan nortriptilin. Kemudian tadi terakhir golongan monoamin oksidase inhibitor, misalnya selegilin, penelzin, dan tranilcipromin. Oke. Nah ini ya, ini juga biar mungkin bisa memudahkan gitu untuk kalian melihat. Jadi ada, saya bisa kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah gini aja.
Jadi ini aktivitas dari obat-obatan antidepresan. Nah, jadi obat-obatan antidepresan itu dia bisa mempengaruhi serotonin, tadi neurotransmitter serotonin, kemudian juga mempengaruhi neurotransmitter norepinefrin, yang mana kalau serotonin nanti dia berikatan dengan reseptor serotonin ya, 5-HT itu serotonin. Nah, ini kan serotonin, jadi sinaps saraf menghasilkan serotonin nanti berikatan ke reseptor serotonin. Tapi tadi bisa reuptake, makanya dia kembali lagi ya panahnya gitu. Reuptake ini artinya dia pengambilan kembali ke dalam sinaps. Yang kedua norepinefrin, reseptornya adalah alfa adrenoreseptor, sama bisa diambil lagi atau ditarik lagi. Nah, nanti kita lihat tadi ada 4 golongan. Nah, 4 golongan ini kerjanya terhadap neurotransmitter mana. Nah, nanti kita lihat yang di kolom sini. Kemudian kolom kedua adalah indikasinya buat apa gitu ya. Yang kolom terakhir itu efek samping. Kita lihat. Nah, ini golongan pertama tadi antidepresan trisiklik ya, tadi amitriptilin, imipramin, desipramin. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau yang antidepresan trisiklik dia nggak selektif, dia bisa menghambat reuptake atau pengambilan kembali tidak hanya serotonin tapi juga yang norepinefrin. Ini saya ke sini biar lebih mudah. Nah, ini kan nah normalnya kan ini tadi nih kalau kalian lihat yang biru sinap yang menghasilkan serotonin ya, ini biru. Kalau yang kuning dia menghasilkan norepinefrin. Nah, dia keluar menghasilkan serotonin. Nah, tapi tadi bisa ditarik kembali atau di reuptake ke dalam sinap. Obat-obatan trisiklik antidepresan seperti amitriptilin, nah dia di sini ya menghambat reuptake kembali. Nah, sama untuk yang norepinefrin juga, nah dihambat reuptake kembalinya. Ya, nah indikasinya ini. Untuk nah kalau yang imipramin sama ya juga ya. Jadi dia bekerja terhadap serotonin dan juga norepinefrin, dia mencegah reuptake kembali. Tapi kalau yang desipramin dia hanya norepinefrin ya yang kuning gitu. Dia tidak menghambat reuptake kembali atau pengambilan kembali yang serotonin. Nah, ini pemilihan pasien yang bisa diberikan untuk yang desipramin. Sebentar ya. Jadi kalau yang desipramin biasanya dia bisa digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan atau mengalami hambatan dari psikomotoriknya ya. Jadi pilihannya bisa desipramin. Tapi dia punya efek samping dalam dosis yang tinggi bisa menyebabkan kardiodepresi. Jadi bisa mengganggu fungsi jantung. Nah, kemudian kalau imipramin ini digunakan untuk pasien dengan tanpa gangguan psikomotorik. Jadi efek sampingnya ini karena dia menghambat reseptor alfa-1 adrenergik ini kan, dia menghambat ini reseptor alfa-1 adrenergik, memblok juga gitu. Dia efek sampingnya bisa menyebabkan hipotensi ortostatik, jadi penurunan tekanan darah. Nah, kemudian ini pada pasien biasanya amitriptilin bisa diberikan pada pasien yang disertai depresi dengan gejala gelisah ya. Efek sampingnya adalah efek dari penghambatan sistem saraf parasimpatik karena tadi dia mengaktifkan sistem saraf simpatik kan karena dia meningkatkan neurotransmitter norepinefrin yang merupakan neurotransmitter di sistem saraf simpatik. Ini efek sampingnya, takikardi, detak jantung cepat, mulut kering, konstipasi atau sembelit, kemudian kesulitan berkemih ya, sehingga hati-hati digunakan pada pasien yang glukoma.
Oke, ini golongan ketiga tadi selektif serotonin reuptake inhibitor. Nah, ini selektif ya, dia hanya menghambat reuptake kembali atau pengambilan kembali dari serotonin. Ini digunakan pada pasien yang sama gangguan psikomotorik. Ini efek sampingnya, akatisia, insomnia, kehilangan selera makan karena dia kehilangan nafsu makan, dia bisa menyebabkan kehilangan berat badan. Oke, ini yang golongan sedikit lagi mungkin ya, sedikit. Nah, tinggal satu slide ini. Ini golongan MAO inhibitor. Tadi menghambat enzim monoamin oksidase, yang mana enzim monoamin oksidase ini fungsinya adalah menguraikan norepinefrin. Ini contohnya moklobemid. Ini digunakan sama pada pasien dengan gangguan psikomotorik. Efek sampingnya ini ya, hati-hati gitu. Digunakan pada makanan yang mengandung amin. Oke, itu waktunya juga sudah habis ya. Oke, saya pikir padahal slide-nya nggak banyak, tapi ternyata cukup lama penjelasannya. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Saya stop share. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada waktu nggak? Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Sebentar.